mereview saya. Tes. Pretest 30 menit, kemudian Zoom, Bu. Tes. Refleksi. Membaca, menelaah modul, kemudian nggak langsung meresum kan ya, dibaca dulu, ditelaah ya, mana-mana poin-poin yang harus panjenengan ingat-ingat ya, panjenengan pahami, kan ada cara membaca cepat, cara memahami dengan cepat ya. Ini saya kira Bapak Ibu waktu S1 sudah diajari bagaimana caranya, dan itu sudah dilaksanakan kesekian harinya. Dan kemarin mulai tanggal apa kemarin ya? Mulai modul ini 2 September ya? 23 Agustus. Nah, 23 Agustus. Nah, Bapak Ibu, saya perlu negaskan aja, kemarin kan sudah. Ini berdasarkan temuan-temuan pada saat mengumpulkan atau membaca modul Bapak Ibu semuanya. Jadi saya perlu menjelaskan, di situ kan ada template yang sudah ditetapkan. Apa? Kolom-kolom yang panjenengan jadikan sebagai panduan untuk membuat meresume untuk hari pertama besok adalah modul fikih KB1 dan KB2. Jadi di fikih ini, di modul fikih ini ada 4 modul. Seperti biasanya hari pertama modul 1 dan modul 2. Ya. Itu panjenengan baca, panjenengan telaah, dan ketika membuat resume itu jangan hanya berbentuk narasi. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Artinya apa? Di sini kan ada butir refleksi ya. Butir refleksi pertama apa Pak Zainal yang harus dilakukan? Membuat kerangka konsep. Membuat peta konsep. Ya. Membuat peta konsep, beberapa istilah dan definisi yang ada di modul fikih. Artinya Bapak Ibu, ketika membuat peta konsep, ini jangan hanya narasi uraian saja. Buatlah bagan-bagan yang itu nantinya akan mempermudah Bapak Ibu ketika akan mereview kembali. Nanti ketika menjelang UP, menjelang ujian komprehensif, ya ini pada tahun sebelumnya belum ada komprehensif ini ya. Ini baru ada di tahun 2021. Tahun 2019 kita sudah melaksanakan PPG Daljab, tapi ini modelnya juga beda. Kalau dulu blended learning, 100% daring, semuanya daring ya. Ini tolong Bapak Ibu, biar nanti misalnya ketika saya memberikan penilaian, itu juga tidak minimalis. Karena yang panjenengan lakukan, resume yang panjenengan buat adalah sesuai dengan permintaan yang ada di dalam kolom-kolom template yang sudah ada. Jadi sekali lagi, dalam membuat peta konsep, tolong nanti ada beberapa bagan-bagan yang itu nanti mempermudah panjenengan, termasuk ketika nanti panjenengan mengimplementasikan kepada peserta didiknya, ketika mengajar, itu loh caranya membuat peta konsep. Jadi tidak sekedar mindah apa yang ada di modul. Jadi itu yang perlu ditekankan di sini. Memang di kontrak nanti akan panjenengan lihat, mohon resume ini dibuat sendiri, jangan copy paste, jiplak-plak. Bukan memang modulnya itu betul ya. Modulnya sudah ada, tapi panjenengan tidak boleh memindah begitu aja apa yang ada di modul. Sekali lagi, karya sendiri, kalau misalnya itu mentok, ketik ulang sambil berlatih supaya nanti ketika perangkat pembelajaran, karena di sana ada cek kemiripan atau cek plagiasi. Kalau sampai nanti hasil kemiripan, hasil plagiasinya lebih dari 25%, maka jenengan harus mengulang kembali, mengunggah kembali
membuat resume ulang. Jadi kita biasakan mulai dari sekarang, ketika membuat rangkuman, sebelum diupload, cek dulu ya. Cek dulu, jangan sampai itu nyontek punya temannya, ngopi paste punya temannya, ini pernah terjadi. Jadi justru temannya yang komplain, lapor ke saya, Bu, ada teman saya ini, nanya ini nyontoh punya saya, 2 orang. Nah, akhirnya kan 3 orang jadi korban semuanya. Ya, baik yang dicontek maupun yang mencontek. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di sini. Dan saya kira karena kemarin jenengan tidak ada penjelasan, ini perlu saya jelaskan. Jadi sekali lagi, buatlah hasil karya sendiri, jangan jiplak-plak, copy paste, tapi merangkum narasi itu ada bagan-bagan yang dibuat, ya. Kemudian istilah itu dijelaskan. Jadi misalnya ada nanti di KB3 dan KB4 misalnya ada istilah-istilah wadiah, mudorobah, musyarakah, ya, murobahah misalnya, itu nanti jangan hanya sekedar ditulis istilahnya, tetapi panjenengan jelaskan apa itu wadiah, apa itu mudorobah, apa itu musyarakah. Ini untuk KB3 yang saya contohkan ya. KB1 tentang zakat profesi. Itu ada juga banyak istilah yang harus diperjelas atau dijelaskan. Jadi bagan-bagan itu poin-poinnya, kemudian istilah-istilah yang ada situ ditulis dan dijelaskan. Dijelas ya untuk butir refleksi 1. Kemudian yang kedua, lain-lainnya Pak Muhammad Nadir Adnan. Di template itu setelah butir yang pertama peta konsep, yang kedua apa? Halo, iya. Beberapa jelas. Materi yang sulit dan materi yang mengalami miskonsepsi. Nomor 2 dulu Pak Nadir, jangan digabung-gabung Pak Nadir. Itu nanti kalau jangan buat indikator nggak lolos. Satu-satu aja. Nanti kalau bikin indikator udah perangkat pelajaran, wawu atop itu ada, harus berdiri sendiri. Coba diulang lagi Pak Nadir. Konsep materi yang sulit dipahami, Bu. Ya, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Karena fikih, ya modul fikih yang saya maksud, ya. Misalnya ikhtilaf tentang bunga bank, misalnya. Tapi kalau jenengan sudah paham, sudah ngerti, ya enggak usah ditulis, sudah paham semua, misalnya. Kalau memang itu merasa jenengan tuh sulit, modul ini, materi ini sulit sekali, saya enggak paham, ya. Silahkan ditulis. Tapi pesan saya, karena panjenengan guru PAI, apalagi di SMP, cara berpikir peserta didiknya sudah lebih maju, sudah bisa hot, ya, sudah bisa berpikir kritis, analisis, ya. Maka disitulah mungkin Bapak Ibu juga harus memperdalam ulang materi-materi yang ada di modul itu sehingga sampai paham, hingga pulang nanti menjadi guru profesional ya, yang salah satu di dalam CP-nya, capaian pembelajarannya kan nomor 1, guru harus mempesona ya. Mempesona itu tidak berarti harus ganteng, harus cantik, pakaiannya yang glamor, tidak, tapi minimal guru masuk kelas itu menyenangkan, tidak menakutkan, tidak menegangkan gitu ya. Itu CP1. Artinya ketika panjenengan menguasai materi, menguasai bahan, insya Allah di dalam kelas pun juga akan nyaman. Kita kadang-kadang kan terasa ya, setelah keluar dari kelas, kok aku tadi menjelaskan kok enggak enak ya. Biasanya kita merasakan sendiri, apalagi murid kita gitu ya. Makanya menguasai materi itu lebih penting juga selain strategi dan metode yang harus kita siapkan. Jadi itu ya. Jadi kalau memang ada yang sulit, silakan ditulis. Kalau memang nggak ada, ya nggak apa-apa. Nah, tapi biasanya ada aja misalnya ya.
Kemudian yang ketiga, ganti ibu-ibu, Bu Zahratul Mufidah. Apa butir refleksi yang ketiga untuk dilakukan pada saat membuat resume yang harus diunggah dalam LMS. Bu Zahratul ini ada enggak orangnya? Ya Bu, Ada. adalah tentang Fotonya enggak miskonsepsi bergerak. ketika apa yang kita pahami tidak sesuai dengan yang di modul. Mungkin seperti itu Bu, yang saya tangkap. Yo, gak pas sesuai dengan template. Maksudnya begitu, tapi template-nya gimana bunyinya? Kenapa ya? Ayo, Bu Zahratul mau diulang? Yang ada di modul yang miskonsepsi dengan pemahaman kita, ngoten Bu. Oke, bagus. Jadi daftar ya materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Iya. Tadi yang diterangkan oleh Mbak Zahratul ya. Apa dari materi modul itu yang masih menimbulkan perbedaan paham ya. Kan biasa beda pendapat itu biasa, tapi menurut ada ini kok cek angel Nah, saya kira sudah jelas semuanya untuk butir refleksi. Nah, itu di kontrak yang pertama. Sampai jam 8 sampai jam 10 itu tugas panjenengan memperdalam materi, ya, kemudian merangkum. Kemudian jam 10 sampai jam 12 mengunggah resume KB1 dan KB2 ke LMS. Bapak Ibu, tadi dari pagi itu panjenengan kan sudah bisa menelaah sampai jam 12 itu sudah pada mengunggah materi mulai jam 10 sampai jam 12 itu sudah pada mengunggah resume dalam LMS. Batas akhir sampai jam berapa? 13. Jam 1. Hafal ya. Jam 12 sampai jam 13 sampai jam 1. Itu batas akhir mengunggah resume di LMS KB1 dan KB2. Bapak Ibu, saya mesen biar sama-sama ringan. Tolong karena ini sudah ada kontrak belajarnya, jangan Bapak Ibu jam 11 malam baru munggah. Mesti ada jadi kelas itu 1, 2 yang sampai malam saya harus menunggu untuk memberikan koreksi atau menilai resume itu. Dan saya minta tolong, tadi Pak Solahuddin sudah masuk ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya kontak Pak, itu sudah ada grup, tolong saya dimasukkan. Kalau ada info apa-apa saya langsung di grup, enggak usah japri. Sebenarnya tadi saya sudah mesen Bu Fairi, tapi nampaknya sampai sekarang belum ada WAG yang saya ada di dalamnya. Ya, saya pikir tadi Bu Fahria ngasih nomornya Mbak Fairi. Tadi mohon maaf. Saya pikir koordinatornya, ternyata koordinatornya Pak Solahuddin ya. Pak Soleh, sudah masuk Pak Soleh? Halo. Nanti Pak Solahuddin atau yang lain yang dengar suara saya tidak ada gangguan nanti segera untuk grup. Jadi jangan sampai saya sering halo-halo di grup untuk mengingatkan yang belum selesai. Saya kira sudah menyadari sendiri ya. Kemudian saya mesan, nggak usah bingung ya, nggak usah bingung ketika misalnya loh Bu kok belum delay, sekarang sudah diskusi ya. Saya biasanya menyempatkan diri nanti malam untuk resume itu, untuk penilaian itu, dan kebetulan besok sampai tanggal 9 saya ada diklat di kampus ya. Diklat Barjas ini ya, memang semua pimpinan harus tahu ya, biar nggak diabsen anak buahnya ya. Diwajibkan ikut oleh Pak Rektor yang awalnya sebenarnya mulai Kamis kita tidak termasuk, tapi ternyata tadi pagi semuanya diteleponi wajib ikut para dekan untuk mengikuti diklat yang narasumbernya dari Jakarta. Untuk itu nanti Bapak Ibu nggak usah risau, nggak usah galau. Bisa loh sampai jam 5 kok belum dinilai resumenya ya. Nanti karena acara saya sampai jam 5.
mungkin nggak bisa maksimal, tetapi saya fokus setelah nyampe di rumah, karena acara sampai jam 5 habis maghrib, saya memulai, bahkan setelah jam gini ini saya menilai sampai malam, akan sampai jam 2, ya. Nah, ini, karena itu tolong panjenengan juga cek dulu sebelum unggah, sebelum upload. Nah, Ya, Bu. ya, itu untuk resume. Kemudian jam 13 sampai jam 15, apa biasanya yang dilakukan? Tes formatif. Diskusi. Diskusi, Bu. Diskusi. Oh iya, diskusi, Bu. Kita diskusi dulu. Kita sengkok dhisik. Ya. Tes formatif itu setelah diskusi. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti kan seperti biasanya ada, apal kabeh kok. Biasanya ada diskusi, instruksinya bagaimana. Jadi panjenengan di sana kan ada, saya kira Akhidahlak bikin sejenis itu. Ada video, ada artikel. Ya. Dari video dan artikel itu pada KB1 dan KB2 ini wajib didiskusikan dan chatting yang wajib harus diikuti. Jadi diskusinya tidak seperti sekarang ini, makanya saya sekarang harus ketemu karena di jadwal dari pusat itu wajib chatting karena kan 3 jam. 1, 2, 3. Kalau 3 jam jenengan video conference nanti aduh kotanya habis banyak, Bu. Nah, yang alasan sinyal dan sebagainya. Makanya di sini cukup chatting, memang yang diharuskan chatting untuk diskusi. Untuk itu Pak Solehudin atau Bapak Ibu yang lain tolong nanti tekniknya begini. Walaupun ini chatting, tolong ada moderatornya yang mandu. Yang mandu nanti di chatting itu siapa? Tidak harus koordinator kelas yang menunjuk. Ya, kalau misalnya mau dipandu sendiri juga enggak apa-apa. Nah, tetapi yang perlu saya sampaikan, semua mahasiswa sebelum memberi komen terhadap pendapat temannya, itu memberi respon dulu terhadap instruksi diskusi. Misalnya Bapak Ibu silakan pelajari video dan artikel yang ada, kemudian coba analisis ya. Bagaimana menurut tanggapan saudara atau Bapak Ibu memahami modul 1 terkait dengan modul 2 misalnya terkait dengan poligami misalnya ya. Modul 2 itu tentang pernikahan, modul 1 tentang zakat misalnya. Itu sana misalnya begitu ya. Nah, itu panjenengan semuanya komen dulu terhadap instruksi yang ada. Baru kemudian, jadi artinya jangan sampai tak satu pun jenengan nggak komen. Ya. Instruksi pertama harus dikomen 20 mahasiswa. Jadi minimal itu ada 20 komen. Nah, baru kemudian namanya diskusi ya, harus ada respon terhadap komen-komen dari temannya. Antar teman tadi itu. Nah, nanti saya upayakan bisa memantau ya di saat-saat tertentu, misalnya ada break ya, saya akan melihat durasi waktu 3 jam ini. Jenengan. Nah, kemudian begini teknisnya. Ya, saya akan memberi nilai plus bagi mahasiswa yang komennya lebih dari 2. Ya. Komen pertama itu kan wajib. Komen pertama wajib. Nah. Sehat Pak Fata. Halo. Suruh matikan dulu itu. Siapa itu? Sehat Pak. Gantian. Kemudian untuk merespon. Ya ini nih. Saya berhenti dulu kalau ada yang ngomong. Sudah? Sudah ya? Ini terkait dengan diskusi, soalnya pernah begini. Misalnya ini yang belum saya panggil tadi siapa ya? Pak Abdul Fatah.
Bu, saya ini komen 3 kali, nilainya lebih tinggi daripada yang komen 1 kali. Misalnya, insya Allah saya tidak begitu. Karena yang saya lakukan nanti begini, biar Bapak Ibu tidak kaget. Kalau misalnya Bapak Abdul Fattah ini komen pertama, kemudian ada komen kedua, ada komen ketiga, ini saya hitung sendiri, tidak di LMS, karena nanti kalau saya hitung di LMS, misalnya Pak Fattah ini nilai pertama 90, kedua ini kok kurang-kurang lengkap, saya kasih 75 misalnya, berikutnya 80, ini otomatis akan membagi dengan sendirinya. Sehingga Bapak Fattah yang tadi dapat 90 akan terbagi bisa jadi hanya dapat 80. Untuk itu yang saya lakukan itu saya rangkum sendiri secara manual, baru kemudian yang saya kasih nilai itu 1, ya. 1 yang terbaik. Sehingga misalnya tadi 90 bertahan yang 90. Nah, saya menghargai mereka yang banyak komentar gitu ya. Nanti kalau hanya 1 nito ya tak kurangi. Ya. Makanya lebih komen minimal jangan hanya 1, minimal 2 sampai 3 atau dan seterusnya. Komen terhadap teman-temannya itu. Kasih respon. Sehingga otomatis yang muncul 1 nilai. Kalau misalnya Bu yang kedua kalau 0 ya. Saya nggak masukkan di situ biar tidak merugikan mahasiswa. Ada dalam catatan, tidak masuk dalam LMS. Yang saya masukkan adalah 1 nilai yang terbaik, yang lengkap. Itu yang saya lakukan. Karena memang di LMS langsung otomatis itu. Sehingga ada kesimpulan teman-teman, nggak usah banyak komen saja ya, karena nilainya hanya 1. Ya, itu yang nggak benar. Bu. Saya rekap tersendiri secara manual. Ya, jelas ya Bapak Ibu? Ya, jelas. Nah, kemudian dari segi materi. Bapak Ibu, kalau kemarin di materi akidah akhlak sempat ada respon dari luar mahasiswa, dari masyarakat ya. Misalnya, tidak tahu dia dapat dari mana. Ya, padahal modul ini kan kalangan kita. Dan modul ini yang buat bukan LPTK UIN Jember. Ya. Di jenengan yang barusan terima materi akidah akhlak. Di sana kan ada misalnya pembagian akidah, ada rububiyah, ada uluhiyah. Ya. Nah, di situ ada yang tidak sepaham. Ada loh, itu kan menurut Wahabi. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu, misalnya ya. Apakah tidak boleh orang berpendapat? Apakah tidak boleh orang lain itu mengikuti pahamnya sendiri? Mana? Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Beda pendapat itu ya biasa-biasa saja, jangan kemudian dijadikan permasalahan ya, apalagi diperdebatkan yang sampai kemudian membawa hal-hal yang tidak benar. Yang tidak benar itu gini loh maksudnya. Gimana itu di LPTK Pinhas Jember namanya aja ya Haji Ahmad Siddiq, asli orang pendiri NU ya Rois Am NU dulu, tapi kenapa di LPTK Pinhas Jember diajari materi seperti itu? Lah, itu kan komen yang tidak jelas datanya. Saya bilang, suruh aja dia ke FTIK, kuliah di PPG. Karena diskusi ini kan materinya justru menantang kita semuanya. Kalau misalnya itu nggak cocok, ya nggak usah diikuti. Kan gitu tuh, nggak usah kemudian menjelek-jelekkan pendapat orang lain. Itu justru malah tidak rahmatan lil alamin. Gitu. Yang komen itu ya Ketua Muslimat, kemudian bagian Bahsul Masail. Ya. Saya bilang begitu. Jadi ini materi diskusi. Bukan ditelan begitu saja, tidak mengharuskan mahasiswa ngikuti begitu aja, gitu loh ya. Mudah-mudahan dosen jenengan juga tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti modul itu, tapi itu sebagai bahan diskusi. Demikian juga di modul fikih, tapi alhamdulillah nampaknya kalau fikih ini aman-aman saja. Walaupun di KB 4 nanti ada materi pemerintahan, ya, khilafah.
Ini kan jenengan ini kan dikasih bahan untuk diperdalam ya, kemudian dipahami, kemudian didiskusikan. Nah, disitulah nanti akan menemukan sebuah kebenaran dan keyakinan masing-masing. Aku mau ikut yang mana tidak ada paksaan, ini yang perlu dipahami. Nanti keluar misalnya terutama yang akidah akhlak yang sudah di tahap 1 tapi sudah kita rem bahwa modul ini dari pusat bukan UIN khas Jember dan prosesnya itu memang untuk didiskusikan, untuk pendalaman materi didiskusikan, bukan untuk sekedar diikuti dan dipaksakan untuk mengikuti modul itu. Nah ini tolong nanti kalau misalnya di luar ada suara-suara lagi, Bapak Ibu yang harus jelaskan karena Bapak Ibu yang tahu proses yang ada di dalam pembelajaran di PPG ini. Ya. Siap, Bu. Siap. Ya, okay. Saya bilang suruh ke sini aja. Ya, ya. Muslimatnya dulu juga alumni YIN, makanya suruh ikut PPG, saya bilang gitu. Biar tahu prosesnya tidak hanya komen yang tidak berdata, ya, tidak ada dokumennya, saya bilang gitu ya. Ya kita berani aja, ini untuk didiskusi, bukan untuk ditelan begitu aja. Ini yang Bapak Ibu perlu saya sampaikan, karena saya yakin Bapak ini yang sudah, Bapak Ibu yang ikut kuliah ini sudah sarjana semuanya, sudah pengalaman semuanya, ya. Saya kira tidak seperti orang-orang di luar yang komennya seperti itu. Justru panjenengan yang mengalami, yang merasakan, dan itu adalah bahan diskusi. Kali lagi beda pendapat itu rahmat, ya, rahmat, bukan kemudian ya pertentangan yang malah justru itu. Yang enggak enak itu kan saya, ya. Kenapa namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq UIN khas malah diajari Wahabi ya ini ya? Kelihatan dia itu juga tidak pernah baca. Saya kemungkinan itu yang komen Wahabi, Bu. Lah saya ini juga sering ikut sekolah ya, walaupun sudah seperti ini sering belajar. Bahkan waktu itu Mbah Yai Mogezati almarhum, saya ditugasi untuk mengkader adik-adik yang ada di IPP Ibnu itu ikut sekolah tentang ini ya, sekolah ahli sunnah wal jamaah, tapi isinya juga kita diberikan perbandingan dari aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang muncul saat ini gitu loh. Jadi tidak merasa benar terhadap dirinya, itu kan juga nggak boleh ya. Semuanya merasa benar ya. Tidak boleh menyalahkan pada orang lain. Kita memang harus ekstrim untuk pendapat keyakinan kita, tapi tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Ya. Dan itu untuk diskusi Bapak Ibu nggih, untuk penilaian tadi begitu. Jadi jangan kemudian ketika nilai 0, panjenengan kaget loh kok nggak dikasih nilai saya Bu Mukniah. Itu saya nilai yang 3 misalnya Pak Fatah tadi jawab 3, tak taruh manual. Yang saya berikan di LMS adalah yang terbaik, ya biar nanti tidak terbagi. Kalau di LMS nanti otomatis dibagi itu. Ini jawab 4 kali, ada yang enggak sempurna, pasti nilainya turun. Makanya saya ambil kebijakan sendiri, saya menghargai yang berpendapat banyak, kemudian saya ambil nilai yang terbaik, yang paling baik di antara jawaban-jawaban itu. Ya, Bu. Ya, kemudian saya kira itu nanti kemudian tes formatif ya jam 15 sampai jam 17. Nanti tolong misalnya jam 3 kok saya lupa belum saya on-kan, nanti ada yang ingatkan ya. Tapi biasanya sebelum jam 3 saya on-kan nilai itu tes-tes itu sehingga sudah bisa dikerjakan sesuai dengan jadwal. Jadi kalau jam 1 ya belum boleh ya. Nanti saya akan on-kan soal-soal itu pada jam 3 kurang sedikit, kurang 5 menit, apa itu sudah saya on-kan. Ya, saya itu kemudian jam 20 sampai malam, ya silakan belajar mandiri, ya, sambil istirahat, jangan dipaksa-paksa kalau sudah capek, tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga apa lagi, dan jaga iman. Imun juga jangan lupa jaga iman. Yap. Ya, panjenengan ikhtiar lahir batin, ya. Usaha ngikuti proses, ikuti sesuai dengan aturan yang ada, tetapi jangan lupa tahajudnya diperbanyak, ditambahi sambil memohon kepada Allah, semoga diberi satu sehat lahir batin, kuat imun dan iman,
sehingga bisa mampu melaksanakan semua aktivitas dari awal sampai akhir. Amin. Akhirnya insya Allah kalau panjenengan fokus tulus ya. Katanya Amin. Pak Allahumma amin. Nadir ya, ikmal liwajhin wahidin yakfika kullal aujuh itu ya. Panjenengan fokus tulus mengerjakan sesuatu, insya Allah apa yang panjenengan inginkan akan dikabulkan, dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dalam proses ini 3 bulan ke depan ya, panjenengan sudah kurang 15 hari itu ini 5 modul dari 3 hari. Modul baru 4 modul menjelang 5. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Amin. Kemudian nanti masih apa? Ini pendalaman artinya masih banyak nyantainya panjenengan. Tapi kalau sudah mulai perangkat pembelajaran ya, dilanjut dengan review dengan guru kamong dan dosen itu yang nanti saya pesan nanti ya, barangkali nggak ketemu di kelas ini untuk perangkat ya, tolong ketika menganalisis, ini sebenarnya nanti, tapi tolong ya, menganalisis KI dan KD dari awal itu harus betul-betul jeli dan teliti, sehingga terus nanti pada pertemuan berikutnya ya tetap itu saja yang akan direview. Di antara KD, kemudian indikator, tujuan belajaran, materi terus sampai evaluasi itu ya sama yang sesuai. Jangan kemudian ngomong sholat tapi evaluasinya zakat. Lah itu kan itu masih sering terjadi. Dikira nggak dikoreksi sama Bapak Ibu itu. Tapi terus itu nanti sampai belenger gitu ya. Itu masih harus fokus ya. Belajarnya harus fokus ya. Nanti kalau misalnya ada revisi ya silahkan direvisi. Nah untuk resume nanti kalau misalnya ada yang belum dinilai, ada instruksi Bapak Ibu tolong mengunggah lagi. Itu tolong segera. Itu artinya berarti ada beberapa yang salah di dalamnya. Contohnya begini, ada mahasiswa kuliahnya kan modul fikih, tetapi yang diunggah adalah materi akidah akhlak, kan salah fatal. Otomatis harus mengunggah lagi. Katanya maaf Bu, keliru atau copy paste-nya salah, ngambilnya keliru. Jadi mudah-mudahan ini kelas E dan seterusnya tidak semuanya lancar ya, tidak ada yang copy paste sehingga harus mengunggah kembali apa yang harus dilakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Karena saya ketemu jenengan selama 3 hari ini, sekarang ini yang tatap muka, yang lainnya nanti chatting. Maka tolong nanti hari kedua prosedurnya sama, nggih. Hari kedua sama. Dimulai dari pagi, pretest dan seterusnya sampai malam belajar mandiri. Nah, kemudian di hari ketiga, seperti tadi yang hari Sabtu panjenengan lakukan, apa yang dilakukan di hari ketiga? Kan sudah tidak mengunggah resume lagi. Belajar mandiri sama tes akhir modul. Persiapan tes akhir modul. 100, jadi belajar mandiri ya. Terserah jenengan mau belajar kayak apa ya. Belajar mandiri, sing penting nanti pada saat mengerjakan tes akhir modul semuanya lancar ya. Amin. 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 Kalau ada yang remedi ini saya juga susah, harus menunggu lagi ya. Harus menunggu lagi ngasih. Kalau soal remedinya dari pusat, ya mungkin jenengan tidak pernah ada remedi. Yang A ya. Pertama itu A, mungkin masih penyesuaian. Itu ada 3 yang remedi. Ini bikin saya juga tambah waktu sampai malam. Karena kalau nilai kan paling ini harus 70. Kalau nilainya 61 sampai sekian, terus bikin soal hot. Misalnya 50 sampai sekian harus bikin artikel, kan ada aturan seperti itu. Nah, sehingga ya enggak tega juga sih itu, tapi kan aturan sistemnya sudah begitu. Nilainya kurang, langsung otomatis ada remedi dari yang bersangkutan, biasanya ada pemberitahuan. Ini sudah ada kode ini ya, jam 7. Karena tadi saya setel sampai jam 20. Masih ada waktu 2 menit.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sudah jelas dan besok semuanya lancar ya. Sukses. Amin. Semangat, jangan dibikin stres ya. Semuanya harus semangat dan yang lain juga harus kompak ya, jaga komitmen kita saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ditanyakan? Saya Bu, Pak Nadir Bu. Pak Nadir, monggo. Tadi panjenengan menyampaikan pada materi diskusi itu menanggapi dari misalkan artikel atau video yang tercantum sesuai instruksi, kemudian menanggapi kepunyaan teman gitu maksudnya. Betul. Lah itu yang dipilih salah satu atau bagaimana ya? Ya. Jadi begini, Bapak Ibu betul ya. Yang pertama harus menjawab adalah sesuai dengan instruksi. Itu wajib semuanya. Jangan sampai tidak ada jawaban sama sekali. Nah, berikutnya misalnya Pak Nadir komen, menurut saya zakat profesi itu tidak harus. Menurut saya begini alasannya begini. Pasti nanti Bu Fairi akan memberi komen terhadap pendapatnya Pak Nadir. Begitu seterusnya. Kalau memang ada yang menurut Bapak Ibu kurang pas. Berarti Bu, otomatis kita komentari tidak, gitu artinya harus satu orang itu memberi komen temannya berapa, gitu loh ya. Oke, berarti saya melihat hasil diskusi yang diposting sebelumnya nih oleh misalkan betul. Iya. Punya teman-temannya setelah memberi komen sendiri, lihat lagi ke depan, ya. Mana yang jenengan perlu komen. Oh iya, siap. Betul. Terima kasih Bu, terima kasih. Nggih. Cukup? Ada Bu. Jadi intinya yang satu yang wajib Bu. Saya Bu. Seperti Zainal Abidin. Pak Zainal, nggih, Pak Zainal Abidin. Kemarin itu sempat ada kasus di sini Bu, Padam sebelum mengerjakan tes formatif. Itu pas hidupnya kan terbagi sesuai jadwal dari PLN itu kadang sampai melewati batas pengerjaan tes formatif. Akhirnya sempat ada teman kami itu yang nggak nututi ngerjakan, sudah ditutup. Katanya sudah jadwalnya lewat, akhirnya nggak bisa dibuka gitu Bu. Itu gimana kira-kira Bu? Ini yang error di daerahnya yang bersangkutan. Enggak. Ya. Jadi tolong gini nanti. Yang ada kasus seperti itu mudah-mudahan nggak ada ya. Misalnya terjadi seperti itu, tolong langsung kontak saya. Oh, nggih Bu. Ya, kontak saya. Mungkin kalau sudah tutup saya akan bisa buka, tapi dengan catatan jujur dia betul-betul memang PLN-nya mati gitu ya. Nggih. Kalau memang masih bisa dibuka ya, karena kan LMS ini kan dari pusat. Tapi kalau formatnya karena kita yang bikin, jadi mudah-mudahan masih bisa dibuka sehingga bisa mengerjakan. Tapi kalau udah sampai malam ya nggak iso. Oh, nggih Bu, siap Bu. Nggih. Sampun? Bu, maksudnya teman saya tadi itu yang terjadwal itu kan formatif jam 3 sampai jam 5. Ternyata ditunggu sampai jam 4, setengah 5 itu tidak buka. Setelah itu buka kan kita sudah tidak buka karena mungkin mandi atau dan sebagainya. Kita buka habis maghrib ternyata sudah tutup. Tapi alhamdulillah dosen yang bersangkutan setelah diklarifikasi berkenan membuka kembali. Hanya itu Bu. Mudah-mudahan tidak lupa panjenengan pada saat jam buka itu. Makanya tadi kan saya bilang, kalau misalnya di jadwal itu kan jam 3 tes formatif. Dan jenengan buka LMS loh, kok belum dibuka soalnya. Nanti saya bilang tolong ingatkan saya di grup, nggak apa-apa. Jadi grup itu gunanya untuk komunikasi